warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hidayati. Saya adalah Widya Iswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai strategi pembelajaran mata pelatihan organisasi digital. Adapun mata pelatihan organisasi digital merupakan salah satu dari sekian banyak mata pelatihan yang ada pada pelatihan kepemimpinan administrator atau yang dulu kita kenal sebagai Diklat PIM 3. Sebelum masuk ke dalam strategi pembelajaran, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator atau yang biasa kita singkat menjadi PKA. Berdasarkan peraturan dari Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019, PKA merupakan pelatihan struktural kepemimpinan administrator yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Adapun pelaksanaan PKA berpedoman pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam PKA ini merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang diindikasikan dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila dan mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya. PKA dilaksanakan dalam bentuk klasikal atau dilakukan di dalam kelas dan melalui jalur non-klasikal atau melalui e-learning ataupun bimbingan di unit kerja masing-masing. Adapun terdapat 4 agenda di dalam PKA. Salah satu agenda tersebut adalah manajemen kinerja yang merupakan agenda ketiga. Terdapat 7 mata pelatihan di dalam agenda ketiga. Salah satu mata pelatihannya adalah organisasi digital atau digital organization. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan strategi pembelajaran dari mata pelatihan digital organization. Tujuan dari pembelajaran pada mata pelatihan organisasi digital adalah membekali peserta dengan pengetahuan terkait dengan konsep dan kebijakan transformasi organisasi digital pemerintah. Adapun indikator hasil belajar yang ingin dicapai adalah peserta mampu untuk menjelaskan pendekatan digital organization, menjelaskan konsep digital organization, dan terakhir memahami proses penerapan digital organization. Alokasi waktu untuk mata pelatihan digital organization adalah sebanyak 9 jam pelajaran. Adapun 9 jam pelajaran tersebut terbagi menjadi 3 materi pokok. Yang pertama adalah pendekatan digital organization, kedua konsep digital organization, dan yang ketiga adalah proses penerapan digital organization. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, sejumlah peraturan, kemudian modul pembelajaran, bahan tayang, kemudian contoh kasus, dan film pendek. Sedangkan metode pembelajaran yang akan digunakan adalah 1. Ceramah interaktif, 2. Brainstorming, 3. Tayangan film pendek, 4. Diskusi berpasangan, 5. Diskusi kelompok, 6. Studi kasus, dan yang terakhir adalah paparan hasil diskusi melalui mekanisme window shopping. Proses pembelajaran pada pelatihan organisasi digital ini akan saya bagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama adalah sesi pembukaan. Pada sesi ini, pengajar akan menyapa peserta dan memperkenalkan diri. Untuk mencairkan suasana, pada sesi ini juga akan dilakukan ice breaking. Setelah itu, pengajar akan mencoba untuk menjabarkan tujuan dan agenda pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah interaktif. Sesi kedua merupakan penyajian awal dari materi pokok pembelajaran.
Adapun materi pokok yang pertama adalah pendekatan digital organization. Pada materi pokok pertama ini terdapat dua submateri. Yang pertama adalah transformasi digital dan yang kedua adalah kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan pada sesi ini adalah brainstorming, ceramah interaktif, dan yang paling menarik adalah pemutaran film pendek, di mana nantinya peserta akan diminta untuk menonton sebuah tayangan yang terkait dengan transformasi digital yang sedang berlangsung pada saat ini. Setelah pemutaran film pendek, peserta akan diminta untuk melakukan in-pair discussion atau diskusi berpasangan untuk membahas film tersebut. Adapun yang menjadi topik diskusi adalah apa saja elemen penting di dalam film yang menjadi faktor pendorong transformasi digital dan bagaimana pemanfaatan elemen-elemen tersebut demi tercapainya layanan digital. Sesi ketiga ini akan membahas materi pokok terkait dengan konsep digital organization. Pada materi pokok kedua ini terdapat dua submateri. Yang pertama adalah komponen kunci digital organization dan kedua adalah tantangan pembangunan digital organization. Pada submateri pertama, yaitu terkait dengan komponen kunci digital organization, masing-masing peserta akan diminta untuk menuliskan di selembar metaplan terkait dengan komponen yang menjadi kunci sukses di dalam penerapan digital organization. Setelah menuliskan di lembar metaplan, masing-masing peserta akan diminta untuk menempelkan metaplan tersebut di whiteboard untuk dapat dibahas secara bersama-sama. Pada submateri yang kedua, peserta akan diminta untuk melakukan in-pair discussion atau diskusi berpasangan untuk membahas tantangan-tantangan dalam pembangunan digital organisasi berdasarkan studi kasus yang diberikan. Adapun setelah melakukan diskusi, 3 orang perwakilan peserta akan diminta untuk memaparkan hasil diskusinya tersebut. Peserta lain akan diminta untuk menambahkan atau menanggapi hasil diskusi yang telah dijabarkan. Pada sesi keempat akan dibahas mengenai materi pokok penerapan digital organization. Pada materi pokok terakhir ini, peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Adapun masing-masing kelompok akan ditugaskan untuk membahas tahapan-tahapan atau roadmap dan hal-hal yang dibutuhkan di dalam penerapan digital organization di 3 sektor berbeda. Kelompok 1 akan fokus pada sektor kesehatan, kelompok 2 akan fokus pada sektor kependudukan, dan kelompok 3 akan fokus pada sektor pendapatan dan retribusi daerah. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok akan diminta untuk melakukan paparan dengan mekanisme window shopping. Sesi kelima adalah sesi penutup. Pada sesi ini, pengajar akan melakukan review singkat terhadap keseluruhan materi yang telah diberikan. Setelah melakukan review singkat, pengajar akan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara online menggunakan Kahoot. Terkait dengan evaluasi pembelajaran, selain menggunakan kuis online, evaluasi pembelajaran juga akan dilakukan melalui pertanyaan lisan, hasil diskusi atau paparan kelompok, dan partisipasi peserta selama proses pembelajaran. Adapun penilaian dari masing-masing kriteria tersebut akan diberikan bobot dan direkap secara keseluruhan. Saya akan mencoba untuk sedikit membahas terkait dengan mata pelatihan organisasi digital. Transformasi digital adalah penyesuaian atau bentuk investasi baru dalam hal teknologi, model bisnis, dan proses bisnis yang mendorong terciptanya suatu nilai baru. Selain itu, transformasi digital juga diartikan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital di dalam semua aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Terdapat 6 elemen pendorong transformasi digital. Pertama,
Internet of Things, yaitu teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan internet. Big Data, yang merupakan volume data yang sangat besar. 3. Cloud Computing, yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. 4. Artificial Intelligence berupa kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem. 5. Robotik, yang merupakan pemanfaatan seperangkat alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik dengan pengawasan atau kontrol manusia. Dan terakhir, blockchain atau sistem pencatatan transaksi digital. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.